Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Senyum saja. Iya, betul. Untuk menghadapi pandemi seperti sekarang ini, kita harus bahagia, ya. Apakah hari ini ada yang bersedih hati? Sehat. Ada yang diputus sama Sehat. mudah-mudahan tidak, dan kita bisa bahagia sehingga tambah sehat dan tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran fikih. Materinya adalah tentang pemulasaraan jenazah atau penyelenggaraan jenazah, atau dalam bahasa Arab namanya tajhizul mayyit. Ya, sudah tahu ya kira-kira ketika ada orang meninggal ya di lingkungan kita, di desa kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, Mas Andri, apa jawabannya? Membantu. Ya, ada yang lain? Membantu apa ini? Membantu uang, membantu doa, membantu apa ini? Membantu perawatan mayit. Membantu peralatan mayit, betul. Mbak Risma, ada jawaban? Untuk kuburan. Ngeduk kuburan, ya, menggali kuburan, ya, betul. Nah, ada jawaban yang lain? Monggo. Nyelawat. Ya, nyelawat itu orang Jawa, kalau orang Indonesia itu mungkin bahasanya ya takziah ya. Takziah itu dalam rangka menghibur orang yang sedang terkena musibah supaya tidak bersedih ya, supaya tidak bersedih dengan diarem-arem ya, sabar, dan membawa sekedar beras ya untuk membantu barangkali mau diadakan selamatan atau darusan atau yang lain. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih sempurnanya, untuk lebih lengkapnya kita saksikan slide dan tampilan video mengenai materi tersebut. Nanti mohon disimak, dan setelah itu nanti anak-anak mempresentasikan apa yang sudah disaksikan itu. Sudah siap ya? Kira-kira kewajiban orang yang hidup itu apa terhadap orang yang meninggal itu? Mengebumikan, menyolati, mengkafani, memandikan. Ya, kalau diurut berarti memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat materi berikut ini. Semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti ini, baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau sebagai orang terdekat.
antara lain dengan menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang yang sedang atau akan meninggal dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafal Allah saja. Sementara itu, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat kematian sudah terjadi. Pertama, segera mengatupkan atau memejamkan mata jenazah, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Serta yang keenam, membayarkan hutang-hutang dan seluruh yang menjadi tanggungannya. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Sebagai seorang muslim, kita harus aktif dan melibatkan diri dalam pengurusan jenazah. Tidak boleh semuanya abai, cuek atau masa bodoh. Mengurus jenazah meliputi 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Syarat jenazah boleh dimandikan adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, didapati anggota tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, walau hanya dengan sehelai kain. Adapun batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, yang terdiri dari 2 lapis kain kafan, ditambah kerudung dan baju kurung serta kain. Berikut tata cara mengkafani jenazah bagi jenazah laki-laki. Pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut, selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan. Untuk jenazah perempuan, kain kafan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. Lembar pertama untuk menutupi seluruh badan. Lembar kedua sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga sebagai baju kurung. Lembar keempat menutup pinggang hingga kaki. Serta lembar kelima menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutupkan kain kafan pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung, juga baju kurungnya. Yang kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang keenam, pakaikan kerudung. Yang ketujuh,
membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Serta yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Proses berikutnya dari pengurusan jenazah adalah menyolatkan. Adapun syarat sholat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat pada umumnya, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepala. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya imam sejajar dengan perut. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Adapun tata cara sholat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, berniat di dalam hati sholat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Berikut contoh niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram atau takbir pertama. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua. Lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Yang keempat, takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah dengan bacaan sebagai berikut untuk jenazah laki-laki. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu. Yang kelima, lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa sebagai berikut untuk jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan membaca salam. Tahapan berikutnya dari pengurusan jenazah adalah menguburkan. Adapun urutan penguburan jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Yang keenam, jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali dilepaskan. Yang ketujuh, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Yang kedelapan, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Yang kesembilan, ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Yang ke-10, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa dan memohon ampunan kepada Allah. Sebagai bagian dari kepedulian sosial dan ikhtiar mempererat tali persaudaraan, maka semestinya jika ada keluarga, tetangga, teman dan karib kerabat yang terkena musibah atau meninggal, kita melakukan takziah. Makna takziah adalah menghibur, yakni mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Hukum takziah adalah sunnah. Adapun tujuan takziah adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan.
Yang kedua, menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat. Yang ketiga, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah. Yang keempat, menjadikan sebagai ibroh atau pelajaran bersama, muhasabah diri bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian mengajarkan banyak hal kepada kita, bahwa agar kita menyadari cepat atau lambat kematian pasti datang. Misalnya anjuran untuk ziarah kubur. Melalui kegiatan ini, setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya, atau kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan, dan mendoakan ahli kubur. Manfaat lain dari ziarah kubur adalah sebagai berikut: mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian, melembutkan hati agar tidak sombong dan menolak kebenaran, membiasakan meneteskan air mata karena hidupnya banyak khilaf dan salah, serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya kelak di akhirat. Karena hidupnya banyak khilaf dan salah, serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya kelak di akhirat. Nah, terima kasih. Jadi itu materi pokoknya. Kalau bisa kita simpulkan bahwa kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal itu ada 4. Apa tadi yang pertama? Memandikan. Betul. Adit, yang kedua? Mengkafani. Betul. Yang ketiga, Mbak Prisma? Menyolati. Ya. Andre, yang keempat? Menguburkan. Ya. Hendy, coba diulang, apa kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal tadi? Mandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Itu kewajiban kita sebagai orang yang hidup kalau ada orang yang meninggal. Kenapa kok diwajibkan kepada kita orang yang hidup? Karena orang meninggal tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa pakai kafan sendiri, tidak bisa sholat sendiri, tidak bisa mengubur diri sendiri. Jadi menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup. Ya. Selain tata cara penyelenggaraan jenazah itu, kita sebagai makhluk sosial, ketika ada tetangga atau kerabat atau teman yang mengalami musibah ditinggal oleh keluarganya meninggal, tadi kita disunahkan apa? Takziah. Ya. Apa tadi takziah, Mbak Maula artinya? Apa? Membantu. Ada yang lain? Menghibur. Ya, yang betul menghibur. Karena orang yang terkena musibah itu sedih, jadi perlu dihibur. Cara menghiburnya bagaimana? Dengan memberikan bantuan moral atau material. Tadi kalau orang Jawa ada kebiasaan nyelawat, itu ya dalam rangka selain moral juga material yang berupa sekedar membawa beras, ya. Dan juga memberi nasihat, ya. Memberi nasihat. Tadi masih diingat ya? Masa takziah itu berapa hari? 3 hari setelah kematian. Berarti kalau sesudah 3 hari kita mengunjungi keluarga yang ditinggalkan, itu sudah tidak mendapatkan kesunahan takziah. Bisa dipahami ya? Sholat jenazah tadi itu berapa takbirnya? 4 ya. Takbir yang pertama membaca apa? Adit? Mari membaca Fatihah. Yang kedua sholawat. Takbir yang ketiga membaca doa. Masih ingat doanya tadi bagaimana? Allahumma ghfir lahu kalau mayatnya
Kalau mayatnya perempuan berubah jadi Allahumma ghfir laha wa'a terus wa'akrin nuzu. Ya. Lalu takbir yang keempat baca apa? Allahumma la tahrimna. Betul, membaca doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Itu sholat. Lalu setelah disolati diapakan? Dimakamkan. Ya, dimakamkan. Masih ingat tadi bagaimana cara memakamkannya? Ya, diangkat dari kerangga lalu dibawa turun. Yang bawa turun berapa orang? 3 apa enggak? 5? Kalau cukup 3. Kalau enggak cukup misalnya orangnya gemuk besar tinggi 5. Sunnahnya yang ganjil. Kalau cukup orangnya kecil, anak kecil meninggal ya cukup 1 orang ya. Enggak perlu 3 orang karena kecil ya. Pokoknya ganjil ya. Setelah diangkat, diturunkan, lalu diapakan ini? Dihadapkan ke kiblat ya. Kepalanya di selatan atau di utara? Di utara. Berarti di utara. Setelah itu diapakan? Dilepas tali atau ikatannya yang ada di kepala, di perut dan di kaki. Khusus untuk kepala dan kaki sedikit dibuka untuk disentuhkan kepada sebagian tanah. Untuk yang perut dan anggota badan yang lain tidak usah. Setelah itu baru ditimbun dengan tanah ya. Itu adik-adik ya, beberapa kewajiban kita sebagai orang Islam kalau ada orang yang meninggal. Jadi kewajiban ya. Wajib itu berarti wajib dilakukan. Ini termasuk fardu apa ini? Fardu kifayah. Ada yang tahu apa fardu kifayah itu? Fardu yang sangat dianjurkan. Fardu ada berapa? 2. Fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu kifayah apa? Jika sudah melakukan yang lain tidak mendapatkan dosa. Iya, fardu kifayah itu kewajiban yang kalau dilakukan sebagian orang maka sebagian atau seluruh umat Islam yang lain sudah tidak berdosa. Beda dengan kalau sholat hukumnya fardu ain. Saya sholat, Adit tidak sholat, ya Adit tetap dosa meskipun saya sholat. Beda dengan penyelenggaraan jenazah. Saya sudah memandikan tapi Adit tidak ikut, berarti Adit tidak dapat dosa karena hukumnya fardu kifayah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini kita anggap cukup. Besok kita lanjutkan lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh istirahat. Ya. Silakan.